Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Fia Qoriah, NIM 028 dari kelas A3 IPS. Di sini saya akan memaparkan mengenai urgensi pendidikan politik terhadap generasi muda. Apa itu pendidikan politik? Pendidikan politik adalah suatu proses pembelajaran, pemahaman tentang kewajiban, tanggung jawab, penghormatan atas harkat dan martabat manusia, serta hak setiap warga negara dalam kehidupan bernegara, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik pada generasi muda yang tertuang pada Inpres nomor 12 tahun 1982. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Sebab pendidikan politik dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai sistem politik di negeri ini dan dapat menegakkan peraturan-peraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Generasi muda sangat berperan penting dalam memajukan atau mensejahterakan bangsa dan negara. Presiden Soekarno berkata, "Beri aku 10 pemuda, maka akan kukujangkan dunia." Sebagai generasi muda harus memahami bahwa mereka mempunyai peran dalam perubahan terhadap bangsa dan negara, serta dapat mengembangkan di berbagai bidang yang ada di negaranya. Dengan itu, pemuda berperan dalam partisipasi politik yang tergambarkan dalam sejarah perjuangan dan pergerakan bangsa Indonesia. Pemuda selalu terkait di setiap peristiwa penting yang terjadi. Pada saat kejadian kebangkitan nasional, seperti Sumpah Pemuda pada tahun 1945, Revolusi Kemerdekaan pada tahun 1945, berdirinya organisasi Utomo pada tahun 1908, dan runtuhnya rezim Orde Lama pada tahun 1966, hingga berakhirnya rezim otoritarian Presiden Soeharto pada tahun 1998. Adapun karakteristik yang sangat menonjol terhadap generasi muda, terutama pada potensi, produktivitas, daya juang, dan idealisme yang tinggi hingga terkesan kritis. Dengan adanya teknologi yang semakin canggih yang dapat mengakses media sosial lebih cepat, maka dapat banyak memperoleh berbagai informasi mengenai politik di negara kita maupun semua dunia. Pendidikan politik tidak hanya didapatkan secara formal seperti di sekolah maupun perkuliahan, namun juga dapat dari informal seperti lingkungan keluarga dan lingkungan sosial. Pada lingkungan keluarga sangatlah berpengaruh besar terhadap cara pandang mengenai seluk-beluk politik yang mereka inginkan. Maupun lingkungan sosial, salah satunya yang berpengaruh yaitu teman sebaya. Sebab dengan seringnya bertemu dapat mengubah pola pikir dalam kehidupannya maupun bersosialisasinya, dan dapat melalui organisasi aktivis politik. Adanya organisasi politik generasi muda dapat menyampaikan aspirasi atau sebagai tempat bersuara mengenai jalannya atau sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Namun, partai politik yang harus lebih diutamakan dalam memberikan suatu pendidikan yang terkait dengan dunia perpolitikan. Peranan pendidikan politik bagi generasi muda sangatlah perlu ditanamkan pada dirinya, agar roda demokrasi dapat berkelanjutan dalam melahirkan generasi penerus yang dapat memimpin bangsa Indonesia ke depannya. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah supaya generasi muda tertarik dan berpartisipasi dalam politik, dengan memberikan edukasi atau penyuluhan di berbagai daerah mengenai pentingnya politik.
Untuk menarik generasi muda pada masa kini dapat melalui media sosial, media cetak, media elektronik lainnya dengan membuat slogan-slogan politik. Adapun contoh dari partisipasi politik di bidang pendidikan seperti pada pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua organisasi, dan lainnya. Dalam pemilihan tersebut tidak boleh golput, harus jujur, dan tidak curang. Mengapa nilai politik itu penting? Nilai politik sebagai perwujudan kebudayaan politik yang dianut oleh masyarakat. Sedangkan bangsa ataupun negara sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan pada kehidupan, khususnya pendidikan politik, bahwa ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila. Pada pasal pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dengan artian dapat menjalankan nilai moral pada kehidupan politik yang berasal dari Tuhan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang artinya nilai politik harus mengedepankan sistem hukum secara adil dan sesuai dengan hak asasi manusia. Ketiga, persatuan Indonesia dengan artian suatu kegiatan politik tidak boleh mementingkan kepentingan individu maupun kelompok, harus mengedepankan tujuan negara. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maknanya, sifat demokrasi tidak dapat diubah, bahkan dihilangkan dalam politik negara. Sedangkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang bermakna seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang adil, baik pada bidang agama, suku, kebudayaan, hukum, politik, dan sebagainya. Sebagai generasi muda, wajib menjunjung tinggi nasionalisme yang didukung dengan tindakan-tindakan positif dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada pendidikan politik dapat memberikan suatu pemahaman terhadap etika politik maupun moral yang baik yang sangat bermanfaat dalam kehidupan, sehingga generasi muda tidak terjebak pada sistem politik yang salah. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam ucapan baik disengaja maupun tidak, saya meminta maaf dan semoga penjelasan video tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.